Pradirea Radio and Drestanta Adigana proudly present Elegant, earn and learn greatly anything. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. You're listening to Elegant bersama Pradirea Radio dan Drestanta Adigana. Dengan kami bertiga di sini, aku Rea, aku Pijar, dan aku Marshall. Kami bertiga akan menemani kalian di hari yang spesial ini. Wah, spesial. Kayak martabak dong spesial. Waduh, Iya, martabak spesial spesial banget. Tapi ini juga bisa spesial loh, kayak hubungan kamu sama dia yang Waduh, jangan dilanjutin. Oke, dong. jangan dilanjutin. Ini Jauh kalau nanti dilanjutin topiknya, bakal waduh, makin iya, kemana-kemana jangan. ini. Kemana-mana. Iya. Iya, spesial tapi bukan tentang martabak atau hubungan kamu Tapi sama tentang dia. apa tuh, Cak? Tapi spesial di hati bangsa Indonesia. Nah, betul banget. Wah, Spesial bagi semuanya dong. gitu iya Iya dong. dong. Tapi kenapa tuh kok bisa spesial gitu? Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya? Karena ini adalah Podcast podcast edisi edisi spesial Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Nah, kita semua pasti sudah tahu dong gimana perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan kita ini. Tapi tahu Apa nggak, nih? ngomong-ngomong soal penjajahan, kita itu kan dijajah sama Belanda dan Jepang. Nah, yang pasti kita tuh tahu kenapa Belanda itu menjajah Indonesia gitu loh. Iya. Tahu nggak kenapa? Itu Kenapa tuh? Gospel Glory Gold Nah, itu. iya. Tapi aku punya yang lain nih. Kenapa Apaan dia tuh? bisa Alasan menjajah apa? Indonesia? Apaan tuh? Jadi Belanda itu ngejajah Indonesia karena dia itu Netherlands, Wah. Netherlands butuh tanah mereka. Boleh. Tapi sebenarnya nih perjuangan bangsa Indonesia meraih deklarasi kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari pembalasan Amerika dengan pengeboman Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kemudian disusul dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, kemudian ada juga penculikan Bapak Soekarno dan Hatta Kerengas Dengklok serta berbagai kejadian lainnya hingga akhirnya kita bisa menggaungkan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? Ada yang tahu? Nomor 56. Nomor 56, bener banget, pada pukul 10 pagi. Iya, betul banget. Nah, kan kita pasti udah hafal banget tentang peristiwa-peristiwa itu. Udah dijelasin dan kita pelajari sejak masih di bangku SD ya. Iya, pastinya dong. Nah, masih seputar kemerdekaan nih topiknya, Iya. tapi kali Tapi ini spesial. kita bakal bahas sesuatu yang Iya, lain. spesial, iya. Spesial. Nah, kali ini Apaan tuh tuh? bukan tentang topik yang udah sering banget dibicarakan, itu tentang pendiri bangsa Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta kita tercinta. Tapi melainkan kita itu bakal membahas tentang 3 pengibar bendera pusaka pertama di Indonesia. Waduh, keren banget Bendera gak sih? pusaka Indonesia pertama kali. Iya. Yoi. Firstly. Siapa For aja the tuh? first time. Yang pertama nih ada Bapak Latif Hendraningrat. Yang kedua ada Bapak Suhud Sastrokusumo. Dan satu-satunya pengibar wanita di antara dua pria, yaitu Surastri Karma Trimurti atau yang biasa kita kenal dengan SK Trimurti. Wah, beliau-beliau ini merupakan pahlawan tanpa tanda jasa ya Iya, guys ya. patut dikenal baktinya kepada bangsa Indonesia. Yoi. Supaya kita lebih mengenal, ayo kita langsung aja kupas satu persatu tentang kisah beliau-beliau ini. Let's go. Tanpa banyak basa-basi dan gombalan-gombalan, langsung aja kita mulai ke intinya. Nah, sebenarnya nih aku nih kayak kepo gitu sama salah satu dari beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Bapak Latif Hendraningrat. Sebenarnya beliau itu adalah orang dan sosok seperti apa sih? Bapak Latif Hendraningrat memiliki nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Dari namanya aja kelihatan dong. Raden Iya, Mas. Raden Mas Mas. darah biru. Darah biru. Apalagi artinya di ya. nama belakangnya Hendra Ningrat. Ningrat, iya. Langsung Bangsawan kelihatan. Mas banget gak Ningrat. sih? Iya. Wah. Tahu nggak beliau lahir tanggal berapa? Berapa tuh? Kak? Tanggal 15 Februari 1911. Wow. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam organisasi pemuda seperti Indonesia Muda. Indonesia Iya, Muda iya. dan Surya Wirawan. Iya. Kemudian pada tahun 1939 ia
memimpin rombongan kesenian Hindia Belanda dalam acara New York World Fair One di Amerika Wah, keren Serikat. banget. Wow, Mendunia luar biasa ya. banget Iya, ya. mendunia Iya. banget, terbang Nggak cuma di mendunia. Indonesia doang, Iya. langsung mendunia di Terbang Amerika mendunia, kayak Serikat. slogannya Pradita itu. Iya. Terbang SMA mendunia. Pradita terbang Terbang mendunia. Oke, siap lanjut. Lanjut. Bapak Latif itu juga pernah menjabat sebagai Wedana Betawi dan guru bahasa Inggris di Perguruan Rakyat dan Muhammadiyah Jakarta. Bentar. Wow. Aku baru denger nih soal Wedana. Wedana itu apa ya Kak Rea? Wedana itu bawahannya bupati, yang biasanya membawahi camat. Jadi di bawahnya bupati, di atasnya camat. Wah, Tengah-tengah atasannya dong. camat ya berarti ya. Iya, tapi bawahnya bupati. Oke, lanjut ya guys. Tentang Lanjut. Bapak Latif Hendraningrat ini. Beliau kala itu adalah seorang Cudanco atau komandan Tompi dan juga merupakan seorang peta. Petanya tuh bukan peta negara Indonesia, Iya. bukan Bukan peta yang bener. Dora Apalagi itu yang ya, Dora bukan Dora Dora itu ya. Bukan yang katakan peta. Boleh. Katakan peta. Tapi apa nih peta? Pembela Tanah air. Beliau sedang ditugaskan oleh Dr. Muwardi dalam menyiapkan anak buahnya untuk berjaga mengamankan lokasi upacara pembacaan proklamasi. Wow, keren Keren juga. kan? Iya, keren. Keren. Iya. Memegang peranan yang penting Bapak Latif ini. Pastinya. Kemudian Pak Latif ini mengawal Bapak Soekarno dan Bapak Hatta menuju Serambi depan sebagai lokasi pembacaan teks proklamasi. Bapak Latif yang saat itu berdiri di sebelah kanan Soekarno yang sudah selesai membacakan naskah proklamasi, kedatangan dua pemuda yang membawa baki yang di atasnya itu sudah ditaruh bendera merah putih. Iya. Tahu kan bendera merah putih pertama kali dijahit oleh siapa? Tahu dong. Siapa tuh? Ibu Fatmawati, Benar istrinya banget. pendiri bangsa. Iya. Kemudian bersama dengan Pak Suhut, Bapak Latif mengibarkan bendera dengan mengikatkannya pada tali tanpa ada briefing terlebih dahulu. Tanpa briefing. Tanpa No briefing. briefing, guys. Dadakan berarti. Yes. Kayak tahu bulat dong dadakan. Waduh, yang 500 tadi ada? Seribuan sekarang nggak? Mahal banget. Iya. Mahal banget ya. Biasa. Ya, Udah lah, salah. back to track Ya, ya, back to ya. track. Ya, Track. padahal apa ya, kayak kadang tuh aku udah di briefing aja masih bingung ya, ini beliau mengibarkan bendera tanpa briefing gitu. Keren banget. Iya, asli keren banget. Keren Keren banget. Terus Nah, habis itu kan ada penasaran gak sih sama tokoh lain? Kan Bapak Latif ini udah banyak ya. iya. Kan gak penasaran sama yang lainnya? Ya pasti penasaran dong. Nah, jadi selanjutnya itu kan tadi ada 3 ya. Mm-mm. Bapak Latif, ada Bapak Suhut. Nah, Iya. Jadi seorang Suhut Sastrokusumo atau kita akrab itu sebutnya dengan S. Suhut, lahir pada 1920. Waduh. Nah, Serius mas? Beliau merupakan seorang penjaga keluarga yang dipercaya oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya. Dan ketika sedang menjaga keluarga serta kediaman Pak Soekarno, Suhut melaporkan bahwa telah datang Soekarni, Khairul Saleh, dan golongan muda. Kayak aku tuh merasa ada yang aneh gitu, kayak Golongan golongan muda. Iya. Aneh gak sih, kayak ganjil gitu gak sih? Eh, Kira-kira kenapa tuh? jangan-jangan Bapak Latif itu masuk Golongan, golongan muda? Iya gak sih? Iya kan? Iya. Nah, Iya jadi kan? gini guys, aku mau menjelaskan. Bapak Latif sebagai anggota golongan muda itu juga ikut membantu Soekarni dan yang lain untuk menculik Bapak Soekarno ke Rengas Dengklok, di mana Pak Suhut ini tidak mengira Bapak Latif sebagai golongan muda melakukan penculikan tersebut. Bentar. Bentar. Berarti Bapak Latif penculiknya, Mm-mm. Bapak Suhut penjaganya. penjaganya. Iya. Berarti Tapi dua-duanya mengibarkan bendera Indonesia. Iya. Well, gak salah sih, tapi penculikan ini tujuannya ada baiknya loh guys. Iya, bukan yang Disclaimer Bukan. aja. tembus Iya. itu bukan. Just ya. disclaimer. Bukan Kan. untuk tebusan ya, Iya, tapi bukan, untuk bukan yang tebusan memerdekakan SMS itu bukan. Indonesia. Nah, tapi nih selain Bapak Suhud dan Bapak Latif, kita juga masih ada satu nih yang belum kita bahas ini, Siapa tuh? yang paling beda. Iya, yang beda paling sendiri. Spesial The special dibanding one. semuanya. Sangat istimewa ya. Bisa tebak nggak siapa beliau? Tadi kan ada Bapak Latif, Latif, Bapak Suhut.
Ada Ibu Ibu SK SK Trimurti. Trimurti. Iya. Nah, ini fun fact nih ya guys ya. Beliau merupakan pendamping hidup aka istri dari pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak siapa? Aku tahu loh. Siapa tuh? Siapa tuh? Pasti Bapak Sayuti Melik kan? Betul Betul banget. banget. Jadi Ibu SK Trimurti ini adalah istri dari Bapak Sayuti Melik, guys. Iya. Iya, nah Ibu SK Trimurti ini lahir pada 11 Mei 1912 di Surakarta. Beliau merupakan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di tahun 1947 sampai 1948. Beliau merupakan seorang wartawan, aktivis, guru, dan pendidik yang luar biasa. Selain itu, beliau juga merupakan seseorang yang membentuk Gerwis, sebuah organisasi perempuan di Indonesia. Keren Keren banget banget. Ibu SK Trimurti. Multi Bayangin loh, talent. multi Iya. talent, Idaman. Iya, idaman. Menteri Tenaga Kerja Republik Nah, Indonesia, iya. aktivis, wartawan, guru, Iya, guru, pendidik, Wow. dan juga tokoh yang membentuk Garwis. Iya, Paket 5. lengkap. Paket Paket lengkap. lengkap. Paket lengkapnya berapa? Lanjut. Nah, kala itu di upacara pagi hari pukul 10 pagi itu upacaranya berlangsung tanpa persiapan, termasuk siapapun yang ditunjuk sebagai petugas pengerek bendera. Tak ada persiapan satupun. Tiba-tiba sebelum upacara dimulai, seseorang meminta Ibu SK Trimurti untuk menjadi salah satu penggerek bendera. Jadi langsung satset das-des. Iya, jeder, das kepilih. tanpa briefing kayak tadi tuh dadakan. Aduh, Iya, dadakan. kayak tahu Tahu bulat. Tahu Iya. bulat Iya. tapi guys, tahu Nah, bulat. namun beliau refleks menolak, lalu menunjuk Latif serta Suhud sebagai seseorang yang pantas menerima kehormatan tersebut. Kenapa gitu? Karena beliau merasa bahwa yang pantas itu adalah seorang prajurit Iya, yang iya. mengereknya gitu. Oh. Kemudian jadilah Ibu SK Trimurti sebagai pembawa bendera. Penuh kebersamaan dan selalu mementingkan kepentingan bangsa. Itulah karakteristik seorang pahlawan yang ada dalam jiwa Bapak Latif, Bapak Suhud, dan Ibu SK Trimurti. Iya, benar banget. Luar biasa Luar biasa, sekali luar ya biasa. guys ya. Tiga 3 kombinasi. kombinasi. Iya, pahlawan yang sangat luar biasa dalam Iya. mengibarkan bendera pusaka. Yo, Ngeri pol, Ngeri pol, Ren. bentar, aku jadi kayak menurut, nggak usah menurut sih, faktanya siapa yang paling tua? Di antara tiga itu ya. Iya. Ingat ya sih, ingat ya. Ingat kan Yang tahunnya pertama berapa? Iya, tahunnya disebutkan. 45. Tadi Kok 45? Itu mah tahun Oh, ini iya, Indonesia benar. pengibarannya. Merdeka. Iya, tahun lahirnya. Tahun lahirnya 1911. 11. 11. Siapa? Itu siapa tuh? Bapak Latif. Iya, 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 baru ingat. Terus abis itu yang paling muda saat pengerekan umur berapa tuh? Oh, Bapak S. Suhud. Lahir Lahirnya? pada tahun 1920. 20. Ya, oh iya. Berarti ya umurnya tuh 1945 dikurangi 1920. Mm-mm. Berapa? 25 25 tahun. tahun Iya, waktu ngerek iya. itu. Iya ya. Aduh, Ngeri pol, Rek. Rasanya kayak iya Kayak loh. dingin banget apa karena Bentar. AC-nya disetel 16 ya? Aduh, kayak kutub banget aku udah Iya, meninggal. Enggak sih. Kenapa nih? Sebenarnya Kenapa, Syaf? ini di sini Kenapa tuh nih? dingin banget karena kita tuh udah mencapai puncak acara. Waduh, Dingin, boleh. dingin. Dingin banget. Dingin banget. Oke, setelah kita membahas tentang beliau bertiga ini, aku makin sadar loh betapa berjasanya beliau-beliau ini. Dari yang kita tuh udah bangga banget nih sama warga sebagai warga negara Indonesia, sekarang jadi makin bangga hingga tak terhingga bangganya sebagai warga negara Indonesia. Iya, makin bangga banget. Stop. Lihat itu, lihat. Kenapa tuh? Itu tanda apa? Bentar, itu kita kameramen gimana? ngode-ngode loh. Bentar. Oh iya kah? Jam berapa sekarang ya? Aku nggak bawa jam. Aduh, aku Oh, juga nggak bawa jangan-jangan. jam. Aku Kau bawa. bawa ini jam berapa? Itu nggak sih wawancara? Iya. Kegiatan wawancara. lain? Iya, kegiatan Aduh, lain. udah mulai kegiatan lain Ya, toh. ini kayaknya waktu kita udah habis Iya, nih padahal ya masih guys seru ya. banget gak Iya, sih? padahal aku Masih masih di bahas puncak yang ya kan? Masa lain. dari puncak langsung turun ke bawah? Langsung resolusi. Iya. Iya. Curam. Se. Iya nih. Ya, Ini- tapi gimana lagi ya? Gimana Itulah. lagi? Yuk. Tapi sebelum selesai nih, kalian
penonton setia Pradira Radio dan Restanta Adiana, jangan lupa buat follow Instagramnya SMA Pradita Dirgantara. Terus juga jangan lupa buat follow OSIS SMA Pradita Dirgantara di @osispradita dirgantara. Jangan lupa juga follow Instagram Pradirea Radio di @pradirea.broadcast. Dan juga Spotify-nya Pradirea bisa kalian search dengan kata kunci Pradirea Radio. Kalau gitu, aku Rea. Dan aku Bijar. Dan aku Marshall. Kami mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Bersama elegan, earn and learn greatly anything. Dipersembahkan oleh Pradirea Radio dan Restanta Adigana. sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Ketannya mana? Ini. Oh iya. Aduh lupa. Boleh nggak sih kalau ditambahin kayak aku sendirian ngomong? Enggak ya, jangan dulu. Nggak apa-apa. Gimana Kak? Aduh gue lupa. Gimana teman-teman? Alhamdulillah. Tadi ada yang meliput cuma nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oh iya ini. Aku supaya bisa ngeliat ke kamera dan nggak fokus jadi kayak agak jeda-jeda gitu. Iya nggak apa-apa.